Kira-kira kenapa ya Fortuner SRZ ini tetap menjadi idola masyarakat Indonesia? Ayo kita bahas, let's go! Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Yola. Di kesempatan kali ini di belakang gue udah ada Fortuner SRZ nih Sobat Setir. Nah, Fortuner SRZ ini masih menjadi idola masyarakat Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Yang pasti yang pertama adalah karena ketangguhannya nih Sobat Setir. Bisa kita lihat dari dimensinya dari samping gede banget dan tinggi banget ya dari mobilnya sendiri juga. Dan membuat mobil ini memiliki kesan yang tough banget dan gagah banget ya tentunya. Di sini juga yang paling penting adalah dia memiliki ground clearance yang tinggi juga di 225 mm nih Sobat Setir. Yang dimana membuat kalau kalian mau ngelewatin off-road atau ngelewatin polisi tiru yang tinggi, kalian nggak perlu takut gesrot ya untuk bagian bawah mobilnya sendiri Sobat Setir. Jadi akan tetap aman juga mau kalian lewat medan manapun. Nggak lupa juga di sini dia masih dibekali dengan footstep, jadi membantu kita untuk naik. Jadi gampang ya naiknya kayak gini Sobat Setir. Apalagi buat cewek-cewek pasti kayak gue nyetir Fortuner SRZ ini kesusahan naiknya. Untungnya ada footstep jadi membuat gue semakin gampang juga nih untuk mengendarai Fortuner ini. Gak lupa juga di atasnya juga udah ada roof rail Sobat Setir yang membuat dia semakin crossover ya tentunya. Semakin tough lagi, semakin gagah lagi tentunya. Gak lupa juga dia itu menggunakan sasis leather frame di sini Sobat Setir. Nah pasti kalian tahu dong sasis leather frame adalah sasis yang kokoh banget, yang badak banget tentunya. Untuk sebuah mobil, apalagi Fortuner SRZ ini merupakan mobil operasional ya Sobat Setir yang dipakai kemana-mana, dipakai siapa aja. Dan pastinya tentunya dia juga sudah memiliki jam terbang yang tinggi sekali nih Sobat Setir. Jadi memang cocok banget nih kalau kalian pilih si Fortuner SRZ ini untuk menjadi mobil operasional kalian atau mobil untuk kalian pakai sehari-hari Sobat Setir. Keren banget! Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir Kanan. Nah, poin yang selanjutnya adalah untuk ketangguhannya itu ada pada bagian mesinnya sendiri nih Sobat Setir. Nah, Fortuner SRZ ini menggunakan mesin bensin dengan kapasitas di 2700 cc yang menghasilkan tenaga di 166 horsepower dan torsinya ada di 245 Nm Sobat Setir. Nah, mesin Fortuner SRZ ini juga terkenal badak banget ya Sobat Setir, apalagi mengeluarkan output yang segitu itu udah cocok banget, udah cukup banget buat kalian pakai di perkotaan atau kalian mau tanjak-tanjakan di luar kota juga udah oke banget nih Sobat Setir. Dan juga karena dia menggunakan mesin bensin di sini, yang dimana akan membuat mesinnya akan semakin halus lagi Sobat Setir saat mengeluarkan tenaganya, berbeda dengan yang mesin diesel ya Sobat Setir. Jadi emang udah nyaman banget nih, ini menjadi pilihan yang cocok banget, makanya Fortuner SRZ bensin ini masih menjadi idola masyarakat Indonesia. Keren banget! Nah, yang berikutnya tentunya adalah poin kenyamanannya nih Sobat Setir. Karena memang Fortuner SRZ ini tuh terkenal juga untuk mobil keluarga Indonesia ya Sobat Setir. Sekarang gue lagi di row keduanya dari Fortuner SRZ ini. Kita cobain ya di row keduanya, ternyata surprisingly masih tetap nyaman Sobat Setir. Meskipun dia terlihat mobil yang besar, mobil yang tinggi, tapi ternyata super nyaman banget loh di sini Sobat Setir. Di sini untuk legroomnya juga masih jauh banget. Gue dapat sekitar 15 jari dan ini udah posisi nyetir gue ya. Dan di sini juga untuk legroomnya gue dapat sekitar 10 jarian Sobat Setir. Masih nice banget, nyaman banget untuk posisi duduknya. Dan tentunya juga di sini dia cukup rebah ya. Jadi kayak nggak yang tegak gitu Sobat Setir. Dan nggak lupa juga dia itu cukup empuk nih di sini nih. Untuk si tekstur dari joknya sendiri. Jadi tetap nyaman banget, enak banget kalau kita jalan-jalan sama keluarga, perjalanan jauh, road trip, masih nyaman pol. Nggak lupa juga di belakang sini juga yang menunjang kenyamanan kita adalah armrestnya nih Sobat Setir. Enak banget, dia itu nggak tinggi sebelah ya. Dan gak lupa juga di armrest di sebelah sini ada 2 cup holder Sobat Setir. Jadi untuk kepraktisan juga udah nggak perlu diragukan lagi ya. Keren banget. Dan juga di sini udah ada pocket depan di sini untuk taruh-taruh barang. Gak lupa di sini ada hook kecil, jadi kita bisa taruh-taruh gantung tas biar nggak sempit taruh-taruh di sini ya Sobat Setir. Praktis banget. Di sini juga ada storage gitu untuk handphone dan di sini ada power outlet juga nih Sobat Setir. Bisa untuk ngecharge, keren banget ya. Nyaman banget di belakangnya Sobat Setir di row keduanya. Nah sekarang gue mau ngejek kalian cobain langsung di row ketiganya. Apakah masih manusiawi? Ayo kita cobain, let's go. Nah sekarang gue udah di row ketiganya dari Fortuner SRZ ini ya Sobat Setir.
gue mau nyobain, ternyata di sini masih manusiawi sekali untuk row ketiganya nih. Keren banget karena di sini itu dia bisa di recline ya Sobat Setir. Untuk si row keduanya bisa di recline maju mundur kayak gini, dan juga dia bisa di maju mundurin juga untuk joknya. Jadi kita bisa berbagi space untuk orang belakang juga nih. Nah kalau di sini itu row keduanya udah cukup nyaman ya rebahnya, dan gue mau nyobain untuk si legroomnya. Di sini gue dapat sekitar 7 jarian Sobat Setir, dan untuk headroomnya gue masih dapat sekitar 9 jarian. Jadi masih nyaman banget tentunya di sini. Dan gak lupa juga biar joknya nggak terlalu tegak untuk row ketiganya, ini juga masih bisa di recline ya Sobat Setir. Kita ada tuas di belakangnya, di sampingnya, lalu kita bisa mundurin aja kayak gini. Wow, masih cukup rebah sekali ya. Ini masih nyaman banget kalaupun kita harus perjalanan jauh dan duduk di row ketiganya nih Sobat Setir. Cuman memang kalau kita recline maksimal kayak gini, itu akan memakan untuk space bagasinya Sobat Setir. Jadi kalau memang kalian bawa barang gak banyak-banyak banget, untuk orang row ketiga masih bisa recline maksimal kayak gini nih. Cuman memang kalau barang kalian banyak di bagasi, mungkin harus sedikit berbagi space juga ya untuk row keduanya dan row ketiganya untuk barang di bagasi Sobat Setir. Keren banget, masih nyaman banget juga tentunya di sini. Joknya juga keempukannya masih sama untuk di row keduanya. Dan di sini juga headrestnya adjustable Sobat Setir, jadi kepala kita masih enak tersangga dengan nyaman tentunya di sini. Dan di belakang juga masih punya beberapa kepraktisan, yaitu di sini ada seperti cup holder juga ya di sini. Tentunya di sini juga ada kayak jendela gitu Sobat Setir. Jadi karena ada jendela di sini memberikan efek yang spacious lagi nih. Jadi kita nggak ngerasa sempit juga nih untuk di row ketiganya. Nice banget tentunya Sobat Setir. Dan gak lupa sih juga masih ada kisi-kisi AC untuk penumpang row ketiga. Jadi nggak akan kepanasan ya tentunya. Jadi masih manusiawi sekali. Keren banget. Nah Sobat Setir, segitu dulu review gue tentang Toyota Fortuner SRZ bensin ini. Dan kalian udah tahu dong pastinya kenapa si Fortuner SRZ ini masih menjadi idola masyarakat Indonesia tentunya. Karena ketangguhannya dan kenyamanannya juga yang tadi udah gue bahas Sobat Setir. Dan Fortuner SRZ bensin ini dibanderol dengan harga Rp623.400.000 on the road Jakarta Sobat Setir. Oke, segitu dulu. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dia itu nggak tinggi sebelah ya, kayak setara gitu. Jadi taruh tangan kayak gini enak banget. Cool, keren. Jangan cool dong. Dan yang paling penting, dia itu memiliki ground clearance yang juga